Oke, ayo masuk dan lihat bersama. Qin Chen mencibir, dan pihak lain tidak bisa menunggu. Mereka bertiga bertukar secara diam-diam, dan Tuan Istana Guanghan mengangguk. Saat mereka berbicara, ketiganya terbang menuju patahan luar angkasa yang besar. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue menunjukkan ekspresi penuh harap di wajah mereka, dan mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka mengikuti, mereka tampak samar-samar membentuk sudut, memotong jalan mundur untuk ketiga Qin Chen. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang memadatkan pandangan mereka, betapa terlatihnya mereka, bagaimana mereka bisa gagal melihat niat mereka berdua, seperti yang dikatakan Qin Chen, mereka berdua memiliki hati yang buruk. Ini adalah pengetahuan bagi mereka. Niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba muncul di hati mereka. Pada awalnya, mereka memiliki beberapa keraguan. Tapi sekarang, ide Qin Chen benar-benar dikonfirmasi. Benar saja, larangan ini terlihat sangat tua, tetapi ada jejak kuno, dan ruang di sini tampaknya telah diatur secara artifisial, tetapi sangat pintar. Jika tidak dicurigai, saya khawatir akan sulit menemukan untuk sementara waktu. Gumam Tuan Yao Guang diam-diam terkejut. Metode lama pihak lain begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya. Metode ini bahkan bisa menipu guru suci jangka menengah. Dengan kekuatan dari Palace Master Yonghe dan Palace Master Ling Xue, sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya. Meskipun mereka bertiga waspada, tidak ada petunjuk di wajah mereka. Mereka masih melangkah maju dengan penuh semangat, dengan cepat memahami larangan kuno di depan mereka. Larangan ini sangat jelas, jika bukan karena persiapan Tuan Yao Guang, itu tidak akan jelas. Namun, masih ada beberapa celah dalam pikirannya. Qin Chen, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ucap Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan tiba-tiba bertanya kepada Qin Chen. Dalam hati mereka, mereka secara naluriah menganggap Qin Chen sebagai tulang punggung kehidupan mereka, bahkan mereka tidak mengharapkannya. Diam-diam, berpura-pura melanggar batasan, tetapi tidakkah kamu merasakan kelainan di ruang sekitarnya? Qin Chen bertanya. Ruang tidak normal. Keduanya secara tidak sengaja mencari kehampaan di sekitar mereka, dan tiba-tiba mata mereka memadat, dan mereka bertanya-tanya, kamu berbicara tentang ruang mezanin di belakang ruang yang hancur di sebelah kiri. Sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Ya? Kamu akhirnya bisa melihat bahwa Master Sein Master jangka menengah dari Yaomi Mansion sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Apa? Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang keduanya terkejut. Seseorang bersembunyi di ruang yang hancur ini, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Meskipun mereka baru saja menembus Master Suci jangka menengah, mereka pasti tidak kalah dengan Master Suci jangka menengah rata-rata dalam persepsi kekuatan jiwa. Ini juga sangat normal. Orang ini memiliki semacam harta spasial yang kuat, menggabungkan dirinya dengan kesalahan spasial. Sampulnya sangat pintar, dan tidak ada ekspresi membunuh. Itu normal bagimu untuk tidak merasakannya. Qin Chen, apakah kamu melihat itu? Tanya Tuan Yao Guang agak sulit untuk mempercayainya. Qin Chen berkata dengan tenang, itu wajar. Jika saya membacanya dengan benar, apa yang tersembunyi di dalamnya adalah guru suci Jiuyu di antara tiga tuan tingkat menengah Yaomi Mansion. Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan tidak bisa menahan nafas di udara. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bisa langsung memata-matai Dewa Jiuyu yang tidak bisa mereka lihat. Tidak masalah. Meskipun 9 Netherlord menunjukkan semacam harta spasial, di depan persepsi Ben Sao, itu seperti bayangan di bawah terik matahari. Itu terlalu jelas. Ucap Qin Chen tersenyum ringan. Kekuatan jiwanya begitu kuat, dan kebanyakan orang ingin menghindari persepsinya sepenuhnya. Master Istana Guanghan merasakan kepercayaan pada kata-kata Qin Chen, dan detak jantungnya semakin cepat tanpa dapat dijelaskan. Apa yang salah dengan saya? Gumam Master Istana Guanghan kesal, wajahnya memerah, dan teknik pembersihan pikirannya sendiri untuk memperbaiki rantai, pikirannya seperti pohon salam dingin di Istana Guanghan, bebas dari fluktuasi di dunia luar, tetapi di depan Qin Chen, itu seperti melanggar larangan. Setiap kata dari pihak lain memberinya daya tarik yang besar. Qin Chen, bagaimana dengan Dewa Meitian dan Lord Savage? Tuan Yao Guang bertanya melalui transmisi suara lagi, membangkitkan lamunan Tuan Istana Guanghan.
Apakah Anda melihat reruntuhan batu kuno ribuan mil jauhnya di sebelah kanan? Lord Savage tersembunyi di batu ini, dan aura liar di tubuhnya sepenuhnya terintegrasi dengan batu limbah kuno. Jawab Qin Chen memberitahukannya lagi. Mereka berdua melihat ke atas secara tidak sengaja, dan mereka melihat ke kanan bahwa ada batu limbah kuno yang sangat biasa. Batu kuno ini tersisa ketika langit kuno dihancurkan. Ada banyak kesalahan di ruang ini, tetapi yang dimaksud Qin Chen tampak tidak biasa pada pandangan pertama, tetapi di bawah pengamatan khusus keduanya, mereka juga menemukan beberapa petunjuk. Posisi batu ini dan patahan ruang di sebelah kiri, serta Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui di belakangnya, membentuk sudut yang unik, seolah-olah berubah menjadi formasi, menghalangi mereka bertiga untuk bergerak maju dan mundur. Mereka berdua mengisap udara dingin, lebih mengagumi Qin Chen. Tapi bagaimana dengan Dewa Penghancur Surga? Di antara ketiganya, yang terkuat adalah Guru Suci Meitian, di mana dia? Keduanya mencari dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat melihat masalah lain. Mata Qin Chen berkedip, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dewa Penghancur tidak tersembunyi di ruang terdekat. Jika saya tidak salah menebak, orang ini seharusnya berada di ruang di belakang ruang terlarang kuno di depan mata kita. Ketika kita membuka larangan, mereka akan segera meluncurkan serangan nyata yang tiada taranya. Ucap Qin Chen berkata dengan percaya diri. Metode memusnahkan surga ini sangat mengerikan, dan pengaturannya sangat stabil. Bahkan jika mereka hanya membidik orang-orang seperti Tuan Istana Guanghan dan Qin Chen, mereka telah membuat persiapan penuh. Mereka memasang jebakan, dan langsung muncul tanpa meremehkan musuh. Tujuannya adalah untuk aman dan terlindungi dan tidak memberi Qin Chen dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan desain yang sangat teliti, apalagi Tuan Istana Guanghan, yang awalnya hanya guru suci di puncak awal, bahkan guru suci di puncak jangka menengah akan terluka parah dalam sekejap, atau bahkan menjadi krisis. Singa melawan kelinci, juga dengan sekuat tenaga. Tidak heran Yaomi Mansion mampu berkembang pesat di alam surga timur dan menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di alam surga timur. Dari sini, bisa melihat beberapa petunjuk. Pada saat ini, Tuan Yao Gunak dan Tuan Istana Guanghan keduanya mengalami jantung berdebar, kulit kepala mati rasa, dan merinding. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan dingin. Tentu saja tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jawab Qin Chen tersenyum, senyumnya sangat dingin, seperti es. Kamu akan mendengarkan perintahku nanti, dan mengambil inisiatif untuk Saint Master Jiuyu. Ucap Qin Chen, Saint Yuan di tubuhnya sudah beroperasi dengan tenang. Tuan Yao Guang, pahlawan muda Qin Chen, Tuan Istana Guanghan, bagaimana menurutmu? Ucap Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui melihat bahwa ketiga Tuan Suci Yao Guang tidak bergerak, hati mereka tercengang dan mereka pura-pura maju tanpa sadar. Saat ini keduanya melangkah. Di benak Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang, guntur dan kemarahan Qin Chen tiba-tiba terdengar. Lakukanlah sekarang. Pada saat Qin Chen berteriak, trio Guru Suci Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, dan Qin Chen bergerak seketika, membenturkan, dan mereka bertiga berubah menjadi tiga aliran cahaya yang menakutkan, dan dalam sekejap, mereka menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan datang tiba-tiba. Sebelum itu potongan Void Fall tidak jauh ke kiri. Guru Suci Yao Guang meraung, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. 5 jari tangan kanannya meroket, berubah menjadi pelangi sebening kristal, mencapai langit dan bumi, dan dia membanting patahan luar angkasa di bawah. Kekosongan meledak, mendidih abadi, pancaran menyilaukan melonjak, seperti lautan luas, menenggelamkan segalanya, di atas 5 jari, aturan surga berubah menjadi rune tanpa akhir, memancarkan atmosfer menekan jalan, menghancurkan surga selamanya. Pada saat Guru Suci Yao Guang menembak, Tuan Istana Guanghan juga bergerak. Semua rambutnya beterbangan, pupil matanya menjadi berlama-lama, dan rasa dingin yang menusuk mekar dari pupilnya, bergemuruh, dan dunia tampak membeku, dan kekuatan hukum yang menakutkan menghalanginya. Langit dan bumi menembus ke dalam lapisan kekosongan, bang bang, bang, dan kekosongan di depan beberapa orang meledak seperti cermin. Di kedalaman ruang yang hancur, sosok kesepian muncul. Itu gelap dan mengintai di sana, melihat tembakan tiba-tiba dari Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan dengan kaget,
matanya ketakutan, dan sepertinya dia tidak mengharapkannya. Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan itu tiba-tiba akan bertindak atas diri mereka sendiri. Dua kekuatan mengerikan ditekan, dan wajah Saint Master Jiuyu menunjukkan ekspresi marah. Dia meraung, pada saat krisis ini, saat pengalaman tempur Saint Master veteran jangka menengah langsung membuatnya bereaksi. Di dalam tubuh, napas dingin memenuhi tubuh, dan seluruh dunia seolah-olah terjun ke neraka dalam sekejap. Jurus pamungkas yang menakutkan dari 9 Netherlord, keterampilan pamungkas, ditampilkan dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tercengang. Huff, Tuan Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, saya tidak menyangka Anda begitu tertarik sehingga Anda bisa merasakan keberadaan kursi ini. Tapi sayangnya, Anda terlalu lembut, jadi Anda berani mengambil inisiatif untuk melakukan ini. Kalian akan mati di sini. Saint Master Jiuyu berteriak dengan dingin, meskipun dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak panik. Kekuatan mengerikan Jiuyu melonjak ke langit dari tubuhnya. 3 kekuatan menakutkan bertabrakan seketika. Sebelum datang ke Guanghan Mansion, Saint Lord Jiuyu telah menyelidiki kekuatan Wen Hantian, mengetahui bahwa Palace Master Guanghan dan Saint Lord Yao Guang sangat kuat, setengah dari kaki mereka telah mencapai Saint Lord jangka menengah. Tapi bagaimana bisa? Jika Anda tidak benar-benar memasuki guru suci jangka menengah, di mata guru suci Jiuyu, itu adalah semut. Oleh karena itu, meskipun dia diserang secara diam-diam oleh Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan, dia tidak panik sama sekali, karena dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat menahannya. Namun, ketika ketiga kekuatan itu bertabrakan, wajahnya berubah. Mendengar ledakan, 9 Nether Domain dari Nine Nether Realm 9 Nether Lord langsung membuat suara retak, dan retakan muncul dalam sekejap. Di domain 9 Nether, bahkan salju yang turun mulai muncul. Palace Master Guanghan dengan kekuatan es langsung menembus. Apa? Aturan es. Melt Avenue, kamu berhasil menembus Saint Lord jangka menengah. Ucap Saint Master Jiuyu. Jejak kekuatan es ini langsung menembus ke dalam tubuh Saint Master Jiuyu, dan segera tubuhnya ditutupi dengan lapisan es tipis, dan dia langsung ketakutan. Bukankah Tuan Istana Guanghan hanya guru suci dari puncak awal? Tetapi kekuatan yang ditampilkan saat ini jelas merupakan kekuatan asal suci yang hanya dimiliki oleh guru suci puncak jangka menengah. Di tengah kemarahan, kekuatan 9 Nethers di tubuhnya bangkit kembali, dan sinar cahaya redup mekar dari tubuhnya, mencoba melawan kekuatan es dingin dari Palace Master Guanghan, tetapi tepat pada saat kekuatan Nine Nethers-nya bangkit. Telapak tangan guru suci Yao Guang yang mempesona, diikuti oleh kekuatan es, datang seketika, meledak, cahaya keemasan meroket, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di telapak guru suci Yao Guang, dan 5 jarinya seperti yang dia miliki, membuat formasi umum untuk mencapai langit, dan tiba-tiba menembus ke dalam wilayah Saint Master Jiuyu. Cahaya Jiuyu yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan 9 Nether Domain yang awalnya sedikit rusak di bawah kekuasaan Tuan Istana Guanghan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tangan besar yang cerah itu seperti dewa yang mengulurkan telapak tangannya, dan bergerak menuju dia dengan kuat ketika penutupnya ditekan. Itu meledak di tubuh 9 Nether-nya dalam sekejap. Cahaya suram di tubuh 9 Nether Lord tiba-tiba padam, seluruh tubuh bergetar liar, dan Yuan suci di permukaan tiba-tiba meledak, dan rune dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbelah di tubuhnya, dengan dampak yang mengerikan, itu seperti lautan luas, bergegas ke tubuhnya dengan ganas. Saint Lord Jiuyu segera menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya melengkung. Di tubuhnya, berapa banyak kekuatan nyata dan tak terlihat meledak, dan asal-usul guru suci sangat trauma. Saint Lord Jiuyu memandang guru suci Yao Guang dengan ngeri, menengadah ke langit dan mengaum. Dia tidak menyangka bahwa guru suci Yao Guang juga seorang guru suci puncak jangka menengah. Di bawah serangan ini, asal tubuhnya retak, tubuhnya itu langsung terluka parah. 9 cahaya Nether yang menakutkan di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, seperti lautan luas, mengguncang Tuan Istana Guanghan dan guru suci Yao Guang, dan tubuhnya mundur tiba-tiba. Dalam sekejap, Saint Master Jiuyu sudah terluka parah. Seluruh proses itu panjang, tetapi sebenarnya itu hanya sesaat. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingshui bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Kekuatan yang melonjak mengejutkan keduanya yang ketakutan, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Meitian, Saint Master Savage,
tunggu apa lagi, pihak lain telah menemukan kita, dan Anda masih tidak mengambil tindakan. Teriak Saint Master Zhou terluka parah, meraung dan mundur. Begitu suaranya jatuh, sepotong batu sisa kuno di kejauhan tiba-tiba meledak, seperti meteorit yang tiba-tiba meledak, batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, setiap batu dapat meledakkan sebuah benua, dan satu tubuh ada di atasnya. Pria raksasa kekar dengan rune kuning bergegas keluar dari batu limbah seperti gunung suci kuno yang besar. Ini adalah sosok yang tampak liar, melesat keluar dari reruntuhan, mengaum dan mengaum, berlama-lama seperti lautan tandus, menyapu seperti badai, dan menelan dunia yang rusak ini. Zhou, tunggu. Guru suci buas itu berteriak dengan dingin, tubuh perunggu itu seperti dewa iblis, dan udara buas berlama-lama di sekitar tubuhnya, seperti dewa perang kuno yang liar, bergegas dan membunuh. Hati 9 Nether Lord ditentukan. Meskipun Lord Savage masih agak jauh dari sini, dengan kekuatannya, saya khawatir dia akan bisa sampai di sini dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, saya akan bergandengan tangan dengannya, dan tidak akan mengkhawatirkan dua orang dari Hantian ini. Pada saat ini, hanya ada keraguan di hatinya, itu sebabnya Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang menerobos ke Guru Suci Jangka Menengah. Mungkinkah keduanya mendapat harta tertentu dari Wen Hantian? Dia berpikir di dalam hatinya, tetapi tangannya terus bergerak, meledak, cahaya 9 neter mekar, dan api hitam menyala. Seluruh pribadinya seperti dewa iblis yang keluar dari api penyucian. Dia ingin bertarung melawan Palace Lord Guanghan. The Savage Holy Lord melakukan serangan balik. Tetapi ketika tubuhnya baru saja bergerak dan hatinya sedikit rileks, tiba-tiba, rasa krisis yang kuat muncul dari benaknya, di belakangnya, tiba-tiba cahaya pedang yang tajam berkedip. Ini Qin Chen. Ketika Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang mengambil tindakan, Qin Chen telah bersembunyi di kehampaan, dan tidak melakukannya untuk pertama kalinya, tetapi mengumpulkan kekuatannya sendiri untuk menemukan peluang yang paling sempurna. Saat Saint Master Zhou santai, dia segera memberi Qin Chen kesempatan sempurna untuk memotong dengan satu pedang, dan pedang abadi meledak dengan tiba-tiba dan kejam. Qin Chen melompat keluar dari kehampaan, diam-diam, seperti hantu, dengan 4 pedang berturut-turut, dan menabrak Guru Suci Zhou. Keempat pedang ini berisi 4 ilmu pedang teratas Qin Chen, dan pada saat ini, dengan kekuatan Guru Sucinya, benar-benar dirilis. Niat pedang pembunuh, niat pedang penghancur, niat pedang abadi, niat pedang asal, niat pedang mencapai langit, memotong 10.000 cara. Di antara keempat pedang, energi pedang seperti laut, niat pedang seperti lautan, dan cahaya pedang seperti bintang. Dunia diliputi oleh niat pedang ini. Sial, siapa itu, menyerang kursi ini? Ucap Saint Master Zhou berteriak marah, dia berbalik dan membuat gerakan kuat untuk menahan serangan mengerikan ini. Pada dirinya, kekuatan Nine Nether memacu secara ekstrim, dan cahaya Nine Nether yang tak terbatas mengembun di sekujur tubuhnya, membentuk sebuah sisi. Seperti perisai, itu berubah menjadi penghalang abadi untuk melawan musuh yang masuk. Saat berikutnya, Saint Master Zhou melihat wajah orang yang menyerang. Dia terkejut, dan itu adalah seorang pria muda yang menyerangnya secara tak terduga. Tidak, itu adalah Qin Chen, pemain paling terkenal di Celestial Trial, salah satu tujuan mereka kali ini. Cahaya pedang Qin Chen sudah turun, dan itu menembus alam 9 neternya dengan ganas. 9 neter light miliknya meledak seketika. Aura pedang Qin Chen terlalu kuat, satu demi satu pedang. Seolah tidak ada habisnya, dengan aura pedang Master Suci yang paling perkasa, itu menembus langsung ke tubuhnya. Apa? Saint Master Zhou berteriak, dan luka berdarah langsung terbelah di tubuhnya. 4 pedang Qin Chen terus-menerus menghancurkan tubuhnya, meledakkan semua jenis ilmu pedang yang menakutkan, yang membuatnya memiliki dari tubuh ke jiwa. Perasaan benar-benar tercabik-cabik dan jatuh ke neraka tanpa batas. Tidak? Bagaimana putra ini bisa begitu kuat? Saint Master Savage, kamu masih tidak mengambil tindakan. Ucap Saint Master Zhou meraung keras, membenturkan, gelombang aura pedang kehancuran masuk ke tubuhnya, itu merobek tubuhnya sekaligus, retakan muncul di tubuhnya, dan dia terbelah. Sial, bocah bau, kamu sangat kejam, tubuh 9 neterku telah kehilangan begitu banyak kekuatan, rentang hidupku telah terputus sekaligus, aku tidak akan memaafkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya sekaligus?
kursi ini telah menampilkan teknik rahasia ruang angkasa untuk menutupi kekosongan, bagaimana Anda tahu penyergapan kami? Ucap Saint Master Jeuyu membuat suara enggan, mencoba untuk berubah sebaik mungkin untuk menghindari aura pedang yang menakutkan. Ada kebencian besar di hatinya. Jika bukan karena Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang yang awalnya sangat menyakitinya, bagaimana dia bisa begitu malu? Selain itu, pada awalnya dia berpikir bahwa serangan Tuan Istana Guanghan dan Tuan Yao Guang padanya hanyalah sebuah kecelakaan, tetapi sekarang setelah dia melihat penyergapan Qin Chen, dia menyadari bahwa ini sama sekali bukan kecelakaan. Pihak lain mungkin sudah lama mengetahui tempat persembunyiannya. Dia dengan panik membakar rentang hidup di tubuhnya, dan rambut hitamnya terbang, seperti Dewa Iblis, mencoba untuk bergegas keluar dari gerakan pamungkas Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Di langit, hantu istana yang menjulang tinggi muncul, dan itu adalah istana Xi Xiaodou. Istana bergetar, dan aura yang menghancurkan dunia meletus, dan penutupnya langsung ditekan, dan menghantam tubuh guru suci Jeuyu. Hantu istana Xi Xiaodou ditekan, dan tubuh guru suci Jeuyu segera mulai retak, dan serangkaian api mengerikan keluar dari istana Xi Xiaodou, bergulir, menutupi guru suci Jeuyu, menembus tubuhnya meledak langsung dengan membombardir tubuhnya, dan tubuhnya runtuh, bahkan Qin Chen merasakan runtuhnya asal guru sucinya. Aku sudah mati, apakah aku mati seperti ini? Tidak, itu tidak mungkin. Seluruh tubuh Saint Master Jeuyu bersinar, dan cahaya suram di tubuhnya mendidih lagi. Pada saat ini, Qin Chen mengirimkan 4 pedang berturut-turut, ditambah dengan penindasan Xi Xiaodou Siligong, meledakkan semua kekuatan supernatural dan harta pelindung tubuhnya. Jeuyu kesuraman yang menyilaukan meledak dari tubuh guru sucinya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kegelapan mengepul, berkedip seperti kilat, akan menerobos rintangan dan melarikan diri dari penindasan Qin Chen. Namun, saat dia sedang terbang tinggi, sebuah cermin kuno dan sebuah lonceng kuno muncul. Itu adalah cermin Shenzhou dan lonceng Shenzhou. Ketika lonceng berbunyi panjang, menyampaikan masa depan kuno dan modern, tiba-tiba mengalir ke jiwa 9 Netherlord. Pada saat yang sama, di istana Xi Xiaodou, api tanpa batas dicurahkan. Api iblis King Lian, api es You Kong Yan, api emas matahari besar, api jiwa Yin Yang, api nyata. Ambiguitas ungu, api dunia bawah, api bencana, banyak api mengerikan dicurahkan, terutama di antara mereka, api bencana. Dengan kekuatan bencana, banyak api sebagai gelombang yang mengepul, cahaya 9 Nether yang diubah menjadi Saint Lord of 9 Nether segera terbungkus di dalamnya.